Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Usini wa usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun al-mu'minun. Aisyah qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ustaz Salim, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, sidang kajian ngaji bareng Samara pada malam hari ini, marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri kajian pada malam hari ini. Dan kemudian yang kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurah dan berlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di sini saya sebagai MC pembawa acara yang akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua inti atau kajian, yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan. Mari acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan wasilah bismillah acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Dan kemudian yang kedua adalah kajian tema tentang bulan Rajab kepada beliau Ustaz Salim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah wa ba'd ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfiru aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Terus pundi kabaripun sedaya sehat? Sehat? Alhamdulillah malam hari ini kembali bisa bersilaturahmi dalam acara kajian Samara Selasa malam Rabu dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dengan kesehatan, dengan hidayahnya. Begitu juga Allah menjaga orang-orang yang kita cintai, istri, anak, ayah, ibu, mertua, senantiasa dibimbing Allah SWT dengan hidayah dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bimbingan Islam yang beliau ajarkan sampai detik ini alhamdulillah kita bisa merasa tenang, tentram, damai dalam kondisi Islam, kondisi iman. Semoga kita semuanya yang hadir di Masjid Al-Jamil ini kelak ketika Allah SWT ngabsen nimbali kula lan panjenengan sedaya mugia sedaya keadaanipun husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu cita-cita yang tertinggi dan doa untuk orang yang masih hidup yang diminta itu adalah husnul khotimah. Itu yang kita minta, bukan berdoa untuk yang sudah mati. Jadi doa husnul khotimah, kadang kita kan salah menempatkan ini. Semoga husnul khotimah, padahal orangnya sudah mati. Padahal husnul khotimah itu doa yang kita minta nanti untuk kita dan semua yang masih hidup. Kalau Allah mengendaki kita, semoga semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini satu tema yang ingin kita kaji bersama insyaallah, yaitu bersiap
sedari Rajab. Jadi bersiap-siap sedari Rajab. Kenapa perlu bersiap-siap? Nah, itu kan pertanyaannya. Sebelum ke materi, mungkin saya mau memberikan satu pertanyaan. Biasanya masjid itu ramai ketika pas awal Ramadan atau pertengahan atau akhir kira-kira. Awal ya, hampir kita rata menyeluruh. Masjid itu ramai ini mesti pas awal Ramadan, tambah rene tambah maju. Iya, tambah maju, mengalami kemajuan. Beda kalau di Jombang itu awal Ramadan tetap ramai. Pertengahan alhamdulillah ramai. Akhir tambah pol ramai. Iku Jombang. Rame-rame ditinggalkan. Berarti podo wae asline. Nah, iya. Padahal kalau kita cermati itu kalau Rasulullah itu sepertiga terakhir itu kan lebih mempeng aslinya. Cuma kenapa kadang mungkin kita mengalami dewi awal-awal Ramadan itu koyo iya wis pokoke pengen ngaji nyang masjid ibadah tok. Wis pertengahan itu ibaratnya nak dek mau mlakune 100 km per jam 10 hari pertama, 10 hari kedua mungkin malah mulai berguguran, kecepatannya wis mulai berkurang, jadi awalnya 100 jadi 80, kadang 90, kadang yang dulu awal-awal Ramadan bisa sehari 5-6 juz. Awal Ramadan pertama mungkin bisa sampai sehari 10 juz. Awal Ramadan mungkin sampai 15 juz. Tapi kenapa ketika pas akhir kok mengalami grafiknya itu mengalami penurunan? Kira-kira ada apa? Kira-kira apa? Sebabnya apa kira-kira? Nah ditelusuri lo kira-kira apa? Sing salah ya apa? Apa Ramadane? Apa wonge? Apa nek? Kira-kira napa Pak sing salah? Kira-kira lho. Wonge. Piye salahe piye wonge? Salah. Nah, ini nanti insya Allah akan kita kaji menurut para ulama. Padahal ngeten. Satu kaidah yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Nah, orang paham ini, insya Allah masjid rame sampai 30 sampai 1 bulan pun. Kalau paham ini. Kalau dalam ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 183 itu kan yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terakhir kan ada la'al lakum tatakun. Wapal kabeh gak apal kebacut pokoknya. Saking apale. Kenapa di situ Allah menulis pakai harfun nawasib? Harfun nawasib itu apa? Harfun nawasib itu bagian dari huruf-huruf yang kalau ada setelah itu nanti itu dibaca a. Banyak macamnya. Ada anlan, idan, kai, la'ala, salah satunya la'ala. Kenapa di situ ada la'ala? Setelah la'alakum tahun. Ini ada maknanya ternyata menurut Imam As-Suyuti. Menurut Imam As-Suyuti gini. Setiap keinginan yang besar kemudian ada didahului huruf yang namanya huruf nasab la'ala, itu memiliki makna. Apa maknanya? Adalah litaroji. Tak baleni. La'ala itu memiliki makna ada 4 aslinya. Ada litaroji, litawako, kemudian litaklil. Nah, salah satu makna yang diinginkan dalam ayat ini adalah la'allakum, itu adalah litaroji.
Mbok nate mireng litaroji apa? Napa, Pak? Napa? Nak pohong diparut, dikai klopo, dikepel-kepel, digoreng dadi mentu. Nah, mentu apal. Nah. Lala itu memiliki makna litaroji. Litaroji itu secara arti adalah tolabul amril mahbubi, menginginkan sesuatu yang diinginkan, yang dicintai, yang dicita-citakan. Apa? Takwa. Kan semua orang puasa itu kan derajatnya, goal setting akhirnya nanti adalah menginginkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Cuma perlu diingat, kata Imam Suyuti, setiap keinginan yang besar ketika didahului Allah itu memiliki arti keinginan yang besar itu bisa diperoleh, bisa didapatkan, bisa diraih, kata beliau, hanya dengan keseriusan. Ini mau biasa-biasa Ramadan nganti peng sudah misalkan, yuk gak ada perubahannya. Awet cilik, saiki teko gede, wis tuwek dia anak cilik meneh. Kalau nggak serius, nggak akan mungkin mendapatkan derajat takwa. Mustahil. Tak baleni. Menurut Imam As-Suyuti, la'alla di sini itu memiliki makna litaroji, yaitu menginginkan sesuatu yang dicita-citakan, yang diimpi-impikan, yang diinginkan. Apa yang diimpikan melalui puasa? Menjadi orang yang bertakwa. Kata beliau, derajat takwa ini bisa diperoleh kalau orang ini serius. Bagaimana bentuk seriusnya? Nah, kita ingin tahu, kita telusuri para ulama itu seperti apa. Kalau seriusnya kok ketika pas awal Ramadan, ya akan terulang lagi. Ramadan ku wadah niku, nek ten Jombang niku awal Ramadan niku wadah sampai takmir masjid niku bingung gelar poso. Kenapa? Karena saking akeh wong sing ndang teko. Jero kebak, jowo kebak, latar kebak awal-awal. Pertama. Tapi setelah 10 hari terakhir ataupun pertengahan, yuk mau mengalami kemajuan, maju tambah maju. Maka itu perlu kita telusuri, ada apa ini? Kenapa kok bisa? Lantas yang salah di mana? Maka ingin kita pelajari, ingin kita telusuri, yang salah di mana? Biar nanti itu tidak menimpa kita, gitu loh. Ojo nganti awet cilik nyun sewu nggih, mulai alit, dugi sakniki pun sepuh, ya Ramadane kawin dhisik wis padha-padha wae, ndak ada peningkatan blas. Ya wae poso ya. Wae poso ya poso, wayahe buka ya buka, wae sahur ya sahur, wayahe bodo ya bodo. Sing lucu iku gak melu poso ning omahe melu dicek. Wah, aku bodo nek gak poso. Nah, para ulama ternyata memberikan satu kaidah. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada seorang ulama bernama Syekh Abu Bakar Al-Balkhi. Syekh Abu Bakar Al-Balkhi. Beliau pernah mengatakan gini, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i wa Syahrul Sya'ban Syahrul Saqyiz Zar'i wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasadiz Zar'i. Ini menjadi
pijakan kita untuk mengkaji lebih dalam. Tak baleni. Rajab syahruz zar'i, Sya'ban syahru sakyiz zar'i, wa Ramadan syahru hasadiz zar'i. Nak diarteke ngene, Pak. Rajab iki wulan tandur, Sya'ban berarti bulan ruwah. Nah, wong Jawa kan ruwah. Nak Rajab iku wulan nandur. Kemudian Sya'ban iku wulan mengairi, ngrawat, diairi, diwatun, didada, wis pokoke didangir. Itu adalah bulan Sya'ban. Sedangkan Ramadan itu adalah bulan untuk panen. Rata-rata kenapa orang yang di 2/3 Ramadan itu 10 kedua 10 ketiga itu berguguran? Karena rata-rata mereka itu menanam itu pas awal Ramadan. Gelem yang masjid itu pas awal Ramadan. Gelem nyandak Quran pas awal Ramadan. Nah dulu pas awal Ramadan, sehingga urung wis tandurane belum tumbuh, ngerti-ngerti ya wis mati, nggak bisa. Ini Syekh Abu Bakar Al-Bali itu memberikan satu analogi yang luar biasa. Kalau ingin panen ini gampangannya ngeten. Ramadan itu maca Qur'ane enak, tetap bisa istiqomah, meskipun sehari 5 juz, rong dino 5 juz, terus sampai akhir, kemudian bisa menjadi 7 juz per hari, sampai 8 juz per hari, 1 hari 10 juz. Itu betul-betul karena sejak awalnya itu ada tahapan. Gampangannya ngeten, Pak. Wong sing gak tau lari, gak tau olahraga, ngerti-ngerti wayu saka Serayu teko pundi niku? Mriku lho sing enten masjid gedhe niku lho, Ndoro. Gak tau mlayu ngerti-ngerti saka Serayu mlayu teko Ndoro apa? Kira-kira nak bar mlayu teko omah napa rasane awak niku terus pundi? Kira-kira rasane awak niku kira-kira mesti jangan loro kabeh. Gini mungkin jenengan mboten tau mlayu, ngerti-ngerti mlayu kene Ndolopo, kene Stadion Wilis. Wah semangat. Lari pisan ngobengi Stadion Wilis. Wah niku bar. Wis gak di jalan ke mana? Kira-kira napa yang awan itu mesti. Ya ora kabeh, aras-arasen. Maka para ulama memberikan satu pedoman, kalau ingin Ramadannya itu betul-betul menjadi Ramadan yang mengagumkan, startnya itu memulai nanem tandur itu sejak bulan Rajab. Ojo pas awal Ramadan. Mengko kaget. Iku mau 10 awal, masjid itu rame, pertengahan mulai berkurang, maju, tambah kemajuan. Wah, akhirnya tambah serame malah kudu masjid ning malah tempat ngendi? Pasar golek klambi nyang jajan riyo yo lho. Karena salah memulai. Makanya jamaah Masjid Al Jamil ojo nganti sregep nyang masjid nak pas awal Ramadan. Engko nak iku sing dilakoni ya pertengahan ya aras-arasen, akhir-akhir ya wis cekel. Nah, ini rumus. Maka sebagai panduannya kita memulai
Bulan Rajab itu bulan untuk nandur. Syahrul zar'i. Tandur, mulai ditata, nandur dimulai dari yang wajib. Sholat wajibnya diopeni berjamaah di masjid. Nandur meneh, sholat sunai diopeni, ditandur, ditambah, dirawat. Maca Qur'ani mulai. Sebab ketika pas Ramadan itu Allah mudahkan untuk mengerjakan amal soleh. Makanya pas Ramadan sing nggak tahu yang masjid tiba-tiba yang masjid, sing nggak tahu demo Quran awal Ramadan demo Al-Quran. Karena Allah mudahkan. Cuma mau ada yang bisa bertahan, ada yang gugur di tengah jalan. Paling dihitung wis ngomong iku wae. Maka kalau ingin ada perubahan, ingin menjadi Ramadan yang gemilang, maka mulailah nanam sejak sedari Rajab. Sedari Rajab bulan ini, bulan haram ini mulai ditanam. Salate diomeni, dijaga, yang wajib sunai ditambah maca Qur'ane misale Ramadan pengen khatam ping pindho ping telu, berarti mulai sekarang itu sudah mulai diatur sehingga ketika pas Ramadan awal pas sholat tarawih pertama itu biasa kabur meneh karena sudah tahu, sudah ada bahasanya itu stretching, sudah ada pemanasan terlebih dahulu. Maka yang perlu ditanam dari yang wajib. Yang wajib. Perhatikan betul yang wajib. Pelaksanaannya, kemudian tata caranya betul-betul diopeni. Setelah yang wajib, sunnah ditanam. Dari mana yang sunnah? Sholat sunnah yang Rasulullah menyampaikan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang satunya dari Ibnu Umar, itu barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat, yang riwayat Bukhari Muslim, atau yang Muslim saja melalui Ibnu Umar menjaga 10, maka Allah akan bunyalahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di surga. Kira-kira nanti rumah enek surga niku seneng apa malah senep? Kira-kira seneng apa malah senep? Duwe rumah enek surga, duwe rumah enek donya wis senenge pol, apa meneh punya rumah di surga. Neng ada syarat dan ketentuan berlaku, menjaga sehari 12 rakaat sholat sunnah rawatib ataupun 10. Kapan itu Ustaz? Dimulai dari sebelum subuh 2 rakaat sholat sunnah fajar, loro. Sebelum duhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti piro? Nah, tambah bar maghrib 2 rakaat. Pinten? Bar duhur 2 rakaat. Pinten? Tambah mari ngisa 2 rakaat. Berarti pinten? 12. Kata Rasulullah, bunyalahu baitan fil jannah. Duwe investasi di akhirat kelak, punya klaster sendiri nanti di surga. Kalau misalkan 12 tidak bisa, bisanya 10, berarti yang sebelum sholat duhur cuma 2. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, mari duhur 2 rakaat, mari maghrib 2 rakaat, mari isya 2 rakaat, genep pas 10 dirawat.
Apalagi qiyamul lailnya, sholat malamnya. Kalau yang jam setengah 3, jam 3 ataupun setengah 4 iso dilakoni enteng, apa meneh taraweh. Mari kondisi masih melek loh. Kalau sejak Rajab itu sudah diatur, tahajudnya sudah mulai dilatih, jam setengah 4 sudah mulai istiqomah untuk memenuhi itu, bangun di bulan Rajab. Kemudian di bulan Ruwah Sa'ban nanti itu ditambah jam 3 seberapa. Pas Ramadan nanti bangun jam 2 gak kabutan. Neng nak gak diatur, yo bangun yo wis wae. Wis wayahe sahur wis kate entek. Nak gak ngono ambek ndelok TV. Bangune gara-gara areng ndelok TV. Itu sholat sunnah. Kalau itu senantiasa dijaga, dirawat, itu insya Allah nanti bulan Sa'ban ini gerek nyirami, gerek kerawat, terus tenang. Pas Ramadan itu gerek panen itu jeneng wong panen itu napa? Perasaane wong panen itu napa? Mesti gerek senenge tok. Oh iya, aku di tanduran sawah enek kono wis kuning-kuning. Pulang ngarep wayahe panen. Itu yang perlu digarisbawahi. Dari mulai yang wajib, yang sunnah itu ditandur. Yang kedua, senantiasa melazimi, mengistiqomai doa-doa yang diajarkan oleh para ulama salaf terdahulu, sehingga dengan doa itu betul-betul kita itu butuh kepada Allah, kita itu butuh pertolongan Allah, jalur yang Gusti Allah. Salah satu doa yang disampaikan oleh Yahya bin Abi Katsir dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya itu mungkin wis wapal. Allahumma salimni ila kono sing nyaut. Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tusallimhu minni mutaqab bala. Sing wis apal ambek sing durung apal oke ndi? Gak itu mulai kecuali sapal. Nginep nang masjid. Nggih Pak Ewan, urung apal gak itu mulai. Ayo, lho ngaji kok masa mulai arep gak nggo apa-apa. Krungu ya krungu mesti dijamin metu ilang. Nek gak ditulis. Mesti pokoke. Lho kok Ustaz mesti? Kula pun nyampe akan berkali-kali. Kula nanti ngisi enten gorang-garing niku. Ahad ngisi, Rebune ditelepon. Ustaz, bisa minta isi pengajian Ahad kemarin. Loh, berarti lali. Dhisik lali, saiki gak apal. Aduh, tambah repot nih. Ada 3 doa. Yang satu tadi, yang 2 itu yang disampaikan oleh diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi itu juga doanya luar biasa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi kok kena nyaut
Rabbi wa rabbuka Allah. Urung apal loro. Sing nomor 3. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni. Kalau tadi kan bil yumni. Tapi yang kedua ini bil amni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Telu menurut Imam Rajab Al-Hambali. Imam Rajab Al-Hambali ngeten. Para ulama salaf terdahulu itu membagi bulan Hijriah itu menjadi 2 bagian. Pasca Ramadan mereka membaca doa, salah satu doa yang ada dalam Al-Quran Al-Baqarah itu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta kepada Allah agar Ramadannya itu diterima selama 6 bulan. Nak kula potongane kula jenengan niku bar poso ya wis bar ya. Mbok diterima ora wis urusane Gusti Allah. Kuwi petoke niku bijak ngoten niku. Tapi kita kan kurang perhatian gitu loh. Sedangkan sisa 6-nya itu para ulama salaf menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu mereka memperbanyak 3 doa ini. Bahkan sampai akhir Sya'ban. Ayo, sing pertama tadi sing wis hafal kata Ustaz Ma'ruf, wis hafal luar kepala Ustaz Ma'ruf itu. Nah, sing pertama tadi Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Kok kelingan jenengku kelingan dumone. Nah, salim wis kelingan. Nah, iku yang pertama. Tak anggap wis hafal, durung hafal kok golek nang Google. Waduh kok Google, ana masjid ngaji ana kok datang-datangi Google. Ana masjid juga bayar. Bareng-bareng nggih sing dereng hafal, sing wis hafal yo meneng wae kok. Nah, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Banter Pak, dereng sahabat dereng makan malam gitu ae. 1 2 3. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbala. Amin. Ya Allah, sehatkan aku, selamatkanlah aku, mampukan aku bertemu dengan bulan Ramadan. Pengen apa mboten? Pengen apa mboten? Pengen, makanya minta. Kenapa? Ngaji ini saya nggak ada kopi, karena saya nggak minta. Ambil Madinah. Makanya gak ada kopi, saya nggak minta. Kalau minta ya dua ini, cuma aku nggak minta. Nah, cukup air putih. Minta kepada Allah agar dikasih sehat, umur panjang, barokah. Wah, tak wae umurku dawa. Lu sama ngerti. Hanya 1 jam, 1 menit, 1 detik yang akan datang kita nggak tahu kok. Apalagi ingin bertemu dengan bulan Ramadan, pede, gak ndonga, gak minta. Makanya naudzubillah ketika pas ketemu bulan Ramadan mari kula ya naudzubillah jangan sampai, karena kadang kita tidak minta. Doa yang pertama itu Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, panjangkan umurku, sehatkanlah umurku, sehatkanlah diriku bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Wasallimni Ramadan. Ya Allah, kalau sudah ketemu dengan bulan Ramadan ini pengennya apa mau biasa-biasa toh? Pengen maksimal ya
malah seluruh amal ibadahku di bulan Ramadan. Loh, iki doa ini itu kalau bisa diibaratkan seperti jamu. Sido muncul komplit. Komplit tenanan. Jaluk sehat, panjang umur, ketemu dengan bulan Ramadan. Mari ketemu bulan Ramadan, iso maksimal di bulan Ramadan. Yang ketiga, minta kepada Allah agar amalannya diterima bulan Ramadan. Oh, gak komplit apa? Itu yang pertama. Doa yang kedua, hafal kayak itu mulai. Anak kecil tuh ayo hafal kayak itu mulai. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa Rabb. Belum ini sih Rabbi apa entek satu nih. Nah, iya Rabbi wa Rabb bukallah. Pak Dina gak kepal kayak itu mulai. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa Rabbukallah. Amin. Ini doa yang kedua. Apal. Zaman mencetak jamin kan jenius. Apal ya? Seperti sangkas ya? Sangkas. Pokoknya apal sing nomor loro, apal sing nomor 6. Bidone yumni sama amni tok. Bidone itu tok Pak Dina. Nah, yang kedua itu bil yumni. Nah, yang ketiga bil amni. Apal nomor loro otomatis insyaallah apal nomor 3. Kali ini Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa Rabbukallah. Alhamdulillah, amin. Yang ketiga, tadi nanti jelaskan artinya. Kenapa kok minta kepada Allah dengan doa yang kedua ini sama yang ketiga? Yang ketiga, Allahu Akbar. 1, 2, 3 Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa Rabbukallah. Apa? Yo wis dianggap tak anggap apa lo kita bisa mulai. Artinya sekarang Allahumma ahillahu alaina, ya Allah hadirkanlah kepada kami dengan datangnya hilal di awal bulan Hijriah ini dengan dibarengi bil yumni wal iman, rasa tenang. Kenapa kita perlu rasa tenang? Karena kondisi ibadah kalau nggak tenang nggak nyaman.
lho tenang. Mikir tanggal tuwek kok. Burung gajian, burung itu transferan lho. Minta kepada Allah ketika bertemu dengan bulan Ramadan itu baik nyekel duit apa gak, tanggal tua apa tanggal 6 tetap dalam kondisi tenang. Ini sesuatu yang sangat-sangat kita minta kepada Allah, ketenangan ini. Ibaratnya kalau di tempat lain, kalau di Palestina mau sholat dengaran bom, ya tetap tenang karena Allah memberikan ketenangan itu. Gak ngefek. Mau tanggal tuwek, mau tanggal 6, gak ngefek karena Allah memberikan ketenangan. Ya Allah, hadirkanlah awal tahun, awal bulan Hijriah ini dengan membawa ketenangan. Tenang dalam hati, tenang yang sejati loh, bukan tenang-tenangan loh, itu tenang, enggak, tapi tenang-tenangan. Gak ngefek dengan kondisi sekitarnya maupun yang dialami, mau tanggal tuwek, mau tanggal 6, gak ngefek. Rasa tenang yang senantiasa didapatkan, dikirim oleh Allah. Mau regone minyak dah, lu gak ngefek. Endon yo mundak yo gak ngefek. Berambak mau mundak, lu gak ngefek. Karena tenang. Tenang. Regone mundak mau regone ndok mau mundak, regone beras mau mundak, gak ngefek. Jajan yo mundak, gak ngefek. Rego bebek tetap insya Allah. Nah, tetap insya Allah. Bebek kaji tetap. Nah, kan seandainya mudah tidak ngefek karena Allah memberikan ketenangan. Biliuni minta kepada Allah dihadirkan dengan datangnya tanggal 1 bulan Rajab, 1 bulan Sya'ban, 1 Ramadan, itu rasa tenang itu ada dalam hati. Selain itu apa? Ahindahu alaina bil yumni wal iman. Ini menjadi spirit. Loh, kok wes? Ada? Oh, baru kayak spirit terus mati. Pun ini, anda saya nggih kados biasa nih, monggo kalih kota tak ngunjuk kopi, kopi lemener lah kopi. Robku dan Robmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tanaman ini senantiasa itu nanti bisa tumbuh, cungkul, urip, bisa hidup. Kadang kan ngeten, seminggu rajin maca Quran, seminggu selanjutnya rai apa meneh nggawa libur semester 6 bulan baru nyekel. Kadang kan ngalami seperti itu. Maka untuk menghilangkan itu ada kuncinya. Setiap selesai mengerjakan amal soleh, tutup dengan doa yang Rasul ajarkan, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Itu menjadi pengunci. Ditambahkan satu doa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri doanya pendek pol. Nah urung ngapal ya gak apa-apa. Nah, doanya ngeten. Jadi Imam Hasan Al-Basri memberikan satu doa agar senantiasa kita itu tetap istiqomah. Maca Qur'ane ya tetap lanjut, sholat sunnah ya tetap lanjut, sedekah ya tetap lanjut. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau menyampaikan ini, satu doa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Pendek, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah.
Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami ya Allah, maka rizkikanlah kepada kami keistiqomahan dalam segala hal. Dua hal ini, masih ada dua sebenarnya, mungkin lain waktu bisa kita lanjutkan. Titik poinnya satu, mulai Rojab itu mulai nandur, yang wajib dilanjutkan, dirawat lebih hebat, yang sunnah mulai dikerjakan. Kemudian yang kedua, nandur melazimi doa. Tiga doa tadi itu senantiasa kita baca selesai habis sholat, waktu-waktu mustajab, karena kita butuh kepada Allah, butuh sehat, butuh kondisi tenang, butuh keimanan. Ketemu Ramadan ya mau gak sehat, ya mau gak tenang, tapi punya iman, mampu untuk mengerjakan amal soleh yang hebat di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu yang kita kaji malam hari ini Allah berikan ilmu yang barokah. Amin ya robbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada sesama. Mungkin ada yang ditanyakan dari materi tadi, beberapa poin ada yang ditanyakan. Monggo kami persilahkan bagi para jamaah yang mau bertanya, mau minta penjelasan lagi, monggo. Atau mungkin ada masalah yang perlu disampaikan, ditanyakan, kami persilahkan. Monggo Pak. Nggih, nam ini sinten Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sugiarto. Oh, Pak Sugiarto. Yang saya mau tanyakan, Pak. menghadapi atau mempersiapkan bulan Ramadan, mulai awal Sya'ban Ramadan, pada saat itu tadi yang dikatakan Ustaz, melalui doa-doa itu sendiri dan juga sholat atau kegiatan sebelum menghadapi Ramadan. Yang saya mau tanyakan, pada saat bulan Ramadan itu sebelumnya kita membaca Al-Quran itu belum selesai atau belum tamat, itu mengawali, dilanjutkan atau memulai baru, atau mengawali lagi pada saat bulan Ramadan. Demikian. Oh, Waalaikumsalam. Terkait dengan tilawah Al-Quran, jadi tidak ada aturan baku, cuma pesan saya dilanjutkan sampai selesai biar terhitung khatam Quran. Ya, tuh dilanjutkan, ahsannya dilanjutkan meskipun belum selesai. Tuh tambahannya gini Pak, orang keumuman yang hari ini tuh orang mengadakan tarhib Ramadan itu kapan biasanya? Itu sebenarnya makna tarhib itu dua hal loh. Biasanya enten spanduk dipasang di masjid-masjid apa di dalam. Enek dalan-dalan itu kan ada tulisan apa? Marhaban. Nah, iku nak paham artine, betul-betul paham, tapi belum mengerjakan apa yang diinginkan dari kata marhaban Ramadan, wisin Pak. Rata-rata kan melu toh. Marhaban Ramadan tadi apa? Marhaban Ramadan tadi apa? Selamat datang. Loh Mas, marhaban Ramadan tadi apa? Ayo sing biasa masang-masang dulu. Ini masjid. Kami takmir masjid mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Selamat datang bulan suci. Waduh, ini sengaja sinten itu. Lain waktu tak jelaskan masalah itu. Jadi marhaban itu kan dari kata rohaba yurahibu tarhiban. Itu nak jelaskan itu kok suwe kemana. Ngoten Pak intine lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu pertanyaan. Monggo yang mau bertanya dan persilakan.
Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Sepenting keluar dari sini apal dungone. Gak apal. Asal mantuk teman-teman. Kalau repot malahan kayak. Setelah tidak ada ditanyakan, monggo ditutup. Iya. Demikian kajian kita di malam hari ini. Semoga sekali lagi, semoga ilmu yang kita pelajari di malam hari ini Allah berikan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sesuai dengan yang kita doakan tadi, semoga disehatkan Allah, diberikan umur yang panjang, diberikan ketenangan, keimanan, keislaman, sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Salim yang telah memberi kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Demikian dari kami sebagai pembawa acara, kurang lebih kami minta maaf atas kesalahan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.